Halo, apakah suara Bapak terdengar? Ya, baik. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pembelajaran energi baru dan terbarukan hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai dari doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bi islami daina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi jidni ilman, warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam fi lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Sebelumnya mohon maaf karena Bapak di sini menggunakan HP karena laptop Bapak sedang dalam perbaikan. Jadi harap dimaklumi. Baik, sudah terlihat ya share screen-nya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu bauran energi atau bauran energi terbarukan. Baik, selanjutnya. Nah, sini ada 3 submateri ya. Nah, submateri yang pertama itu tentunya yang paling utama adalah bauran energi terbarukan. Lalu submateri yang ketiga itu adalah 4 sektor bauran energi. Lalu submateri yang ketiga atau yang terakhir mengenai 5 potensi energi terbarukan. Baik. Kita mulai dari bauran energi terbarukan. Baik. Apa itu bauran energi terbarukan? Jadi, secara konsep, definisi energi ini adalah mengenai energi final dan energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi terbarukan ini sendiri adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan, antara lain berasal dari panas bumi, tenaga angin, bioenergi, sinar matahari, dan tentunya tenaga air atau aliran air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Bauran energi terbarukan adalah persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi akhir. Nah, sebelum kita nanti masuk ke materi tentang potensi energi terbarukan, kita di sini harus tahu betul mengenai 4 sektor bauran energi itu apa saja. Nah, baik. Sektor yang pertama adalah sektor transportasi. Nah, jenis energi yang dikonsumsi pada sektor transportasi diantaranya terdapat solar, gas, aftur, afgas, biodiesel, bioetanol, dan listrik. Selain itu, permintaan energi terbanyak di sektor transportasi adalah tentunya bahan bakar atau BBM, bahan bakar minyak, dan sisanya disediakan oleh gas bumi dan biodiesel. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan substitusi BBM dengan BBM melalui penerapan mandatori untuk mengurangi pemakaian BBM pada sektor transportasi. Namun saat ini baru diterapkan untuk pencampuran biodiesel sebesar 20% dalam solar. Nah, jadi sekitar tahun 2000, kisaran tahun 2015 hingga 2019, total konsumsi energi di sektor transportasi ini tumbuh sekitar 9,2%.
Konsumsi energi di sektor transportasi didominasi oleh BBM. Sudah termasuk dengan BBM mencapai lebih dari 90%. Namun konsumsi energi gas tidak tumbuh mencapai target dan konsumsi energi listrik hanya meningkat tipis. Baik, untuk sektor yang kedua yakni sektor industri. Sumber energi utama sektor industri terdapat pada gas bumi dan batu bara tentunya. Sebagian besar gas bumi digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri akan logam, pupuk sebagai bahan baku, dan keramik. Ketiga industri tersebut mengkonsumsi sekitar 8,3%, saya ulangi 83% gas bumi dari total kebutuhan gas bumi. Sedangkan sebagian besar batu bara dikonsumsi oleh industri semen. Energi baru terbarukan dimanfaatkan untuk industri makanan dan kertas. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini tentunya kita dipenuhi oleh gas bumi dengan porsi rata-rata antara 30% sampai 40%. Namun konsumsinya dapat dikatakan tidak mengalami peningkatan dan konsumsi gas tertinggi terjadi di tahun 2015 yakni mencapai 41,8% dari total konsumsi energi di sektor industri. Kebutuhan energi terbesar juga didominasi oleh batu bara, namun pemanfaatannya sebagai bahan bakar masih terbatas dan nilainya terus meningkat di tahun 2019 hingga mencapai 47,2%. Baik. Kemudian sektor yang ketiga ini sektor rumah tangga. Jadi meningkatnya jumlah rumah tangga di setiap tahunnya mempengaruhi permintaan energi sektor rumah tangga dan juga mendorong naiknya permintaan energi di masa mendatang. Jadi porsi kebutuhan energi sektor rumah tangga dalam 5 tahun terakhir ini porsinya antara 13% hingga 15% dari total kebutuhan energi final nasional. Energi yang diproyeksikan memberikan porsi terbesar dalam pemenuhan kebutuhan energi pada sektor rumah tangga adalah listrik yang mencapai 50% hingga 60%. Diikuti LPG mencapai 30% hingga 40% dan sisanya adalah gas bumi, biogas, dan bahan bakar minyak atau BBM hingga tahun 2019. Porsi konsumsi gas bumi pada sektor rumah tangga masih kecil yaitu sebesar 0,2%. Selanjutnya, sektor keempat yakni sektor komersial. Nah, sektor komersial ini contohnya seperti perkantoran, perhotelan, rumah makan, rumah sakit, bangunan sosial, rumah ibadah, dan jasa lainnya. Itu merupakan permintaan energi di sektor komersial. Energi yang digunakan ini terdapat listrik, LPG, solar, gas, biodiesel, dan lain-lain. Seperti kita ketahui, proyeksi kebutuhan energi pada sektor komersial tumbuh sebesar 7,1% dalam kurun 5 tahun terakhir. Konsumsi energi ini juga pada sektor komersial tidak cukup mengalami kenaikan yang signifikan, yakni tumbuh sebesar 0,1% tiap tahunnya. Kemudian energi listrik tumbuh sekitar 6,3%. Konsumsi gas mengalami penurunan, sedangkan LPG mengalami kenaikan. Lalu konsumsi BBM sendiri mengalami penurunan hingga 50% melebihi target yang ditetapkan, sementara pemanfaatan energi terbarukan lainnya belum tercatat hingga beberapa tahun ke belakang di sektor komersial ini. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke 5 potensi energi terbarukan. Baik, tunggu sebentar. Nah, untuk yang pertama ini
potensi energi tentang panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi panas yang tersimpan dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral terkait dan gas lain. Sedangkan energi panas bumi bersumber dari panas yang tersimpan dalam perut bumi, umumnya berasosiasi pada gunung berapi. Panas bumi, saya ulangi, potensi energi panas bumi di Indonesia mencapai 27 gigawatt elektrik. E-nya situ elektrik ya, elektrik. Secara teknis, air yang berasal dari hujan akan meresap ke dalam batuan di bawah tanah dan mencapai batuan reservoir yang memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengalirkan fluida. Kemudian air tersebut akan menjadi panas akibat dari pemanasan oleh magma, sehingga berubah menjadi air panas atau uap panas yang disebut fluida termal dengan temperatur sekitar 240 derajat Celcius hingga 310 derajat Celcius. Fluida termal yang dihasilkan dapat digunakan untuk menggerakkan turbin dan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Oke, begitu ya penjelasan energi panas bumi. Lalu untuk selanjutnya ada tenaga air atau mikrohidro atau mini hidro. Nah, pembangkit listrik yang mengubah energi kinetik air yang mengalir akibat perbedaan energi potensial dan mengubahnya menjadi energi mekanik adalah pembangkit listrik tenaga air. Berdasarkan kapasitas pembangkitnya, PLTA itu dikelompokkan menjadi yang pertama PLTA dengan kapasitas pembangkit antara 5-5000 MW. Lalu kelompok yang kedua ini pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH dengan kapasitas pembangkit di bawah 0,1 MW dan pembangkit listrik tenaga mini hidro atau biasanya kayak ada di desa-desa gitu di perkampungan biasanya bikin pembangkit listrik mini hidro itu kalau kalian pernah lihat ya. PLTM dengan kapasitas pembangkit 0,1 sampai 5 MW ini dalam RUN total potensi tenaga air di Indonesia mencapai 75.091 MW, sedangkan potensi mini hidro atau mikrohidro mencapai 19.385 MW. Baik. Lalu potensi energi terbarukan yang ketiga adalah bioenergi. Nah, bioenergi ini adalah energi yang bersumber dari biomasa. Materi organik ini berumur relatif muda dan berasal dari tumbuhan atau hewan dan limbah industri budidaya seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Bioenergi dapat dimanfaatkan sebagai biomasa atau bahan bakar padat. Lalu biodiesel dan bioetanol atau bahan bakar cair. Ataupun biogas yang merupakan bahan bakar berbentuk gas, baik pada sektor transportasi, industri rumah tangga, maupun sektor pembangkit listrik. Nah, untuk potensi bioenergi di Indonesia sendiri ini mencapai 32.654 MW elektrik. Dan juga terdapat dua jenis bioenergi diantaranya bioenergi konvensional atau tradisional dan bioenergi modern. Contoh bioenergi konvensional adalah kayu bakar yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat pedesaan. Sementara bioenergi modern memiliki banyak jenis, contohnya seperti bioetanol, biodiesel, minyak bakar, biogas, dan biosingas. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat ini tentang tenaga surya atau memanfaatkan energi matahari. Terdapat dua macam aplikasi energi surya, yaitu sebagai solar thermal untuk pemanasan dan solar fotovoltaik untuk pembangkitan tenaga listrik. Pemanfaatan tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan energi dilakukan dengan
mengubah sinar matahari secara langsung dengan bahan semikonduktor atau solar panel menjadi panas atau tenaga listrik. Saat ini penggunaan energi surya di Indonesia sebesar 100 megawatt atau mencapai 0,05%. Total potensi energi surya di Indonesia sendiri mencapai 207.898 megawatt atau 4,8 kilowatt per harinya. Pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya terpasang hingga tahun 2025 mencapai 6,5 gigawatt. Hal ini menunjukkan dalam pengembangan energi surya kedepannya memiliki potensi pasar yang cukup besar. Oke. Untuk potensi energi yang terakhir adalah tenaga angin atau energi angin. Tenaga angin merupakan sumber energi terbarukan yang digunakan untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik energi angin mengubah energi angin menggunakan turbin angin sebagai generator menjadi listrik. Tidak semua potensi angin di wilayah Indonesia dapat digunakan menjadi pembangkit listrik karena beberapa wilayah terdapat nozzle effect atau penyempitan antara dua pulau atau lereng gunung. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi energi angin. Total potensi energi angin di Indonesia di tahun 2016 sendiri sekitar 60.647 megawatt. Potensi energi angin di beberapa wilayah di Indonesia dibagi setidaknya menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama kurang potensial dengan kecepatan anginnya itu di bawah 3 meter per second. Lalu yang kedua itu potensinya rendah atau skalanya kecil dengan kecepatan angin antara 3 sampai 4 meter per second. Lalu yang ketiga itu potensinya itu menengah ya, atau skalanya menengah dengan kecepatan angin antara 4,1 sampai 5 meter per second. Dan yang keempat potensinya tinggi atau skalanya besar dengan kecepatan angin lebih dari 5 meter per second. Ya, sekian ya yang dapat dihimpun dari Bapak. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan boleh nanti tanyakan saja via WA Group atau di Google Classroom. Sudah selesai. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran tentang energi baru dan terbarukan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memperoleh manfaat dari pelajaran tentang energi baru dan terbarukan sehingga kedepannya kita dapat menghemat energi sesering mungkin agar cadangan utamanya cadangan fosil di bumi itu tidak semakin menipis di kemudian hari. Oleh karena itu, mari kita beralih dari penggunaan bahan bakar konvensional seperti BBM dan lain sebagainya ke energi terbarukan. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.